Kami menyapa kembali dari Lumajang untuk saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan dimanapun berada saat ini. Kami sangat bersyukur oleh karena belas kasih dan kemurahan Tuhan. Sekali lagi, kita berjumpa kembali walaupun masih secara virtual untuk boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan. Bapak Ibu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk dalam pembahasan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala sejenak untuk berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, Tuhan yang penuh kasih, terpujilah nama-Mu. Kembali kami bersyukur pada Sabat Tuhan yang kudus dan diberkati ini, kami umat-Mu boleh datang, menghadap hadirat Tuhan, memuji dan membesarkan nama Tuhan, dan mengucap syukur untuk semua rahmat dan berkat yang boleh kami rasakan. Kami siap untuk belajar kebenaran firman-Mu. Buka hati kami, dan biarlah Tuhan, Roh Kudus Tuhan yang akan menolong kami untuk dapat mengerti dan menghidupkan pekabaran ini. Biarlah kasih sayang Tuhan pimpin seluruh perbaktian ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, Sabat Tuhan yang kudus dan diberkati ini, pekabaran firman Tuhan saya beri judul Jerat Keserakahan. Beberapa hari belakangan ini ada satu berita yang cukup menyita perhatian kita semua. Sebuah kasus pembunuhan mutilasi yang dilakukan oleh sepasang kekasih di Kalibata City, Jakarta. Dikatakan di dalam peristiwa tersebut, setelah diinterogasi, pembunuhan yang kejam ini terjadi oleh karena motivasi menguasai harta korban. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mengapa orang bertindak begitu kejam hanya untuk lembaran rupiah, saudara? Kadangkala kita tidak habis pikir, hanya untuk menguasai harta korbannya, mereka membunuh dengan begitu kejam dan melakukan tindakan mutilasi seperti itu. Keserakahan terhadap materi membuat manusia dapat bertindak bahkan di luar nalar. Inilah yang seringkali kita kadangkala geleng-geleng kepala, saudara. Begitu banyak kejahatan sekarang ini yang berkaitan dengan uang yang membuat orang kehilangan kebahagiaan. Apa yang dicari? Mengapa orang begitu kejam? Mengapa orang begitu tega? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apakah dengan melakukan berbagai macam kejahatan semacam itu, maka mereka bisa menikmati harta yang diambil? Akibatnya, oleh karena pembunuhan berencana ini, kedua pasang kekasih ini disebutkan akan menghadapi jerat hukum. Kalau tidak seumur hidup, bisa jadi hukuman mati. Nah, saudaraku yang kasih, dunia kita ini berada dalam begitu banyak tragedi. Apakah orang bisa menikmati di penjara? Apalagi dengan ancaman didor, maka orang ini melakukan tindakan seperti yang saya sebutkan tadi. Serakah. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia saya coba cari tahu definisinya. Ternyata ini sama dengan kata tamak. Ini sama dengan kata rakus. Sama dengan kata loba. Yang artinya adalah selalu menghendaki atau selalu hendak memiliki lebih dari yang dimiliki. Orang yang serakah ini tidak pernah puas. Dia akan berusaha untuk mendapatkan lebih dan lebih. Pertanyaannya adalah, salahkah untuk ingin maju? Salahkah untuk memperbaiki hidup? Tentu tidak, saudara. Saya yakin dan percaya kita semua diciptakan dengan hikmat akal budi yang baik dari Tuhan. Setiap orang di antara kita tentu ingin untuk maju. Siapa orangnya yang tidak ingin membahagiakan keluarga?
Tentu kita semua ingin maju. Tentu kita semua ingin sukses. Tapi kalau untuk mendapatkan kesuksesan, kalau untuk mendapatkan kekayaan, ingin maju, ingin sukses, ingin berhasil, lalu menempuh jalan yang salah, pada akhirnya akan menjadi jerat juga bagi kita. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada banyak orang yang menghalalkan segala cara untuk maju, untuk sukses, untuk berhasil. Inilah yang harus kita hindari. Mereka menggunakan cara-cara yang salah, cara-cara yang merugikan diri sendiri juga bahkan orang lain. Yaitu dengan cara mengambil milik orang lain. Seperti cerita yang tadi saya sampaikan. Tentu dengan cara kekerasan. Mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Bisa jadi dengan menipu. Bisa jadi dia ingin maju dengan menginjak teman sendiri. Bisa jadi dia ingin naik dengan menginjak teman sendiri. Atau dia mencuri dengan cara korupsi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, biasanya orang yang serakah atau tamak ini akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan tujuannya. Nah, keinginan tanpa batas ini, ambisi yang besar untuk mendapatkan keinginannya ini akan menjadikan sifat serakah ini menjadi dan sulit untuk dikendalikan. Nah, apakah serakah itu hanya bicara soal uang? Ternyata tidak, saudara. Serakah itu bisa jadi dalam hal kedudukan atau jabatan. Orang yang tamak, orang yang serakah, dia berusaha untuk mencapai jabatan yang lebih tinggi. Kalau dengan persaingan yang sehat tidak apa-apa. Kalau dengan usaha yang baik dan benar menunjukkan prestasi tidak apa-apa. Tetapi kalau dia karena keserakahannya menguasai begitu banyak jabatan, lalu dia menginjak teman, dia merendahkan orang lain, dia melakukan hal-hal yang negatif, inilah yang salah. Hal yang kedua, orang serakah juga dalam hal kepemilikan benda atau properti. Sudah memiliki kekayaan sedemikian, benda atau barang properti sedemikian, lalu masih ingin lagi, apalagi melihat orang yang di luar sana, temannya, tetangganya memiliki properti atau benda atau barang yang lebih atau di atas dia akan berusaha untuk mendapatkan lebih lagi. Yang ketiga, bisa juga dalam hal pasangan hidup. Tidak puas dengan apa yang diberikan Tuhan. Menjadi pasangan hidupnya, entah suami, entah istri. Dia menginginkan yang lain. Ketamakan, keserakahan, model-model yang seperti inilah pada akhirnya menghancurkan kebahagiaannya sendiri. Bapak Ibu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada 5 hal yang saya catat di sini. Hal buruk yang akan terjadi bila kita dikuasai oleh ketamakan, oleh keserakaan, loba, rakus dalam hal-hal yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, mari kita lihat. Hal buruk yang akan terjadi kepada orang itu, yang serakah itu adalah tidak bisa berpikir jernih. Apa maksudnya? Orang yang serakah tidak bisa berpikir jernih. Maksudnya adalah orang yang serakah ini tidak lagi berpikir menggunakan logika, tidak lagi berpikir menggunakan akal sehatnya dalam mengambil keputusan. Karena motifnya adalah mereguk keuntungan yang sebesar-besarnya. Dia tidak lagi peduli dengan yang lain. Mari kita buka firman Tuhan di dalam buku 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 17 sampai 25. Perlahan-lahan kita akan dengar. 1 Raja-Raja 21 ayat 17 sampai 25 firman Tuhan. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu. Bunyinya, bangunlah
demikian. Beginilah firman Tuhan, engkau telah membunuh serta merampas juga. Katakan pula kepadanya, beginilah firman Tuhan, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu. Kata Ahab kepada Elia, sekarang engkau mendapat aku, hai musuhku. Jawabnya, memang sekarang aku mendapat engkau, karena engkau sudah memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Langsung ayat 25. Ayat yang ke-25, sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, karena ia telah dibujuk oleh Isabel, istrinya. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, coba perhatikan kisah ini. Ini adalah kisah seorang raja di Israel yang bernama Ahab. Sebagai seorang raja tentu dia memiliki properti yang tidak sedikit. Dia memiliki banyak kekayaan. Alkitab mencatat, raja-raja Israel itu jarang atau tidak ada yang miskin. Bisa dikatakan mereka semua adalah orang-orang yang kaya raya. Karena rakyat mengumpulkan upeti untuk kehidupan raja. Tapi di kisah Ahab ini dikatakan, Ahab memperbudak diri, Alkitab katakan. Dia memperbudak diri karena dibujuk oleh istrinya untuk menguasai ladang anggur yang dimiliki oleh tetangganya, yaitu Nabot. Dikatakan tadi bahwa dia bukan hanya membunuh Nabot, tetapi juga merampas hartanya. Lihat ini, orang yang dikuasai oleh keserakahan, tidak lagi berpikir logis. Dia tidak menggunakan akal budinya. Oleh karena ingin mereguk keuntungan yang sebesar-besarnya, dia menghalalkan segala cara, termasuk membunuh dan merampas. Inilah yang dilakukan oleh sepasang kekasih di Kalibata City yang saya sebutkan di awal tadi. Tidak lagi digunakan logikanya, tidak lagi digunakan akal budinya. Oleh karena kepincut dengan harta milik orang lain, mereka membunuh dan merampas. Bapak Ibu, Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita baca ayat berikutnya di dalam Amsal 22 ayat yang pertama. Amsal 22 ayat yang pertama, firman Tuhan, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Apa yang dikatakan firman Tuhan tadi? Tidak ada yang bisa mengalahkan yang disebut dengan nama baik. Apakah kita mau menggadaikan nama baik kita hanya demi lembaran rupiah? Ataukah demi sesuatu yang lain yang hanya sementara? Alkitab katakan tidak ada orang akan ingat saudara pada waktu saudaraku mati, kecuali nama baik saudara. Jadi, biarlah kita boleh mengingat hal ini. Keserakahan bisa terjadi kepada siapapun, termasuk kepada saudara dan saya. Itulah sebabnya nasihat firman Tuhan dengan jelas menyebutkannya tadi. Kita buka sekaligus sekarang di dalam buku Lukas 12, ayatnya yang ke-15. Lukas 12 ayat yang ke-15, firman Tuhan. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Nasihat Tuhan begitu jelas dikatakan. Waspada, berhati-hatilah, berjaga-jagalah kepada yang namanya ketamakan. Karena walaupun dia bergelimang harta, walaupun dia banyak kekayaan, hidupnya tidak tergantung dari apa yang dimilikinya itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, biarlah kita boleh waspada dengan akibat buruk dari ketamakan ini. Kita lihat yang kedua. Yang pertama adalah
Orang yang serakah tidak akan bisa berpikir jernih. Ya. Yang kedua, akibat buruk dari orang yang loba atau serakah, yakni sifat waspada dan kehati-hatiannya menjadi hilang. Perasaan simpati dan belas kasihnya akan lenyap. Kenapa bisa begitu? Sifat waspada dan hati-hati itu diperlukan dalam menentukan sebuah keputusan. Orang akan berhati-hati saat dia mengambil tindakan agar tidak salah jalan, agar tidak merugikan diri sendiri bahkan juga orang lain. Sifat serakah mengarah kepada selfish, mementingkan diri, tidak peduli kepada perasaan orang lain, dan hanya berfokus kepada keuntungan pribadi. Maka saya katakan tadi, orang yang mengembangkan sifat serakah ini, dikatakan tadi, tidak lagi bisa memiliki sifat waspada dan hati-hati dalam melangkah. Asal dia lihat tujuannya, dia fokus ke sana, masa bodoh dengan yang lain. Kita buka Alkitab kita di dalam 2 Samuel 12 ayat 7 sampai 9. 2 Samuel 12 ayat 7 sampai 9 firman Tuhan. Kemudian berkatalah Natan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah berikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Ammon. Kita lihat ini Bapak Ibu, firman Tuhan dengan jelas menyebutkan dosa Raja Daud. Ingat, Daud adalah seorang raja, dan dikatakan tadi, raja memiliki lebih dari satu istri. Jika saudaraku membaca firman Tuhan, disebutkan Daud memerintah pertama di Hebron dan yang kedua di Yerusalem. 7 tahun dia di Hebron, lalu ke Yerusalem 33 tahun. Total dia memerintah 40 tahun. Anaknya banyak dengan istri yang banyak. At least dikatakan ada 6 istrinya. Masih belum disebutkan ada gundik-gundik dan yang lainnya. Natan, Nabi Allah, menegur Daud dengan keras. Dan dia katakan, mengapa engkau menista Tuhan dengan melakukan hal yang jahat ini? Engkau mengambil istri Uria dan membunuh suaminya. Ingat sebagaimana yang saya tadi sebutkan. Loba, tamak, serakah bukan hanya masalah properti, barang atau uang, saudara. Tetapi juga menginginkan orang lain. Menginginkan pasangan orang lain. Ada begitu banyak orang atau umat-umat Tuhan sekarang ini yang jatuh di dalam perselingkuhan. Jatuh di dalam dosa perzinahan. Mengingat apa yang terjadi kepada Raja Daud. Dengan jelas disebutkan, hati-hati dengan keinginan matamu. Makanya disebutkan tadi, keinginan memiliki milik orang lain bukan cuma masalah uang atau harta, tetapi juga pasangan hidup. Mengapa sulit sekali untuk berkata cukup? Nabi Natan menegur Daud dengan keras, bahwa apa yang dilakukannya itu sangat menghina Tuhan. Bapak Ibu, dengan kita melakukan hal-hal yang demikian, sama dengan kita menghina Allah yang telah menjadikan rumah tangga. Sama dengan kita menghina Tuhan yang telah memberkati keluarga kita. Perlu untuk direnungkan agar kita tetap berada di jalur yang benar. Manusia selalu akan merasa kurang dan kurang. Akibatnya adalah hukum Tuhan diterjang
hak orang dimakan, dan dosa serta hukuman pasti menghadang. Pekabaran yang indah siang hari ini, mari kita renungkan bersama. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kita buka di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16. 1 Yohanes 2 ayat 16, firman Tuhan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Lihat ini, segala yang ada di dunia, keangkuhan hidup, keinginan mata, tidak berasal dari Allah. Maka biarlah kita boleh waspada dan berhati-hati atasnya. Amsal 15 ayatnya yang ke-27. Amsal 15 ayat yang ke-27, firman Tuhan, siapa loba akan keuntungan gelap, mengacaukan rumah tangganya, tetapi siapa membenci suap akan hidup. Lihat ini, loba akan keuntungan gelap, membenci rumah tangganya, menghancurkan rumah tangganya. Waspadalah agar kita tetap berjalan di jalan yang benar. Yang ketiga, apa akibat buruk yang serakah tadi? Yaitu sifat egois dan iri hati akan muncul bersamaan dengan sifat serakah tadi. Bagaimana bisa begitu? Kalau saudara mengembangkan sikap serakah sebagaimana disebutkan di awal tadi, lalu kita berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang menjadi fokus kita pada akhirnya, tidak tercapai, tidak keturutan apa yang diinginkan. Lalu apa yang muncul di dalam hati? Jealousy, iri hati, saudaraku, dengki melihat orang yang memilikinya, melihat orang yang mempunyainya. Nah, kalau sudah begini, dikatakan tadi, muncul jugalah sifat yang lain, yaitu egois. Kenapa? Karena orang yang berfokus kepada pencapaiannya dengan cara yang tidak benar, dia akan lebih mementingkan dirinya daripada orang lain. Jadi untuk mewujudkan keinginannya ini, dia akan menjadi lebih tidak peka dan selfish. Kita buka Alkitab kita di dalam Amsal 13 ayatnya yang ke-11. Amsal 13 ayat yang ke-11, firman Tuhan, harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Nasihat firman Tuhan, slow but sure, saudara. Orang yang ambisi, orang yang ingin cepat kaya, orang yang ingin cepat memperoleh dengan cara instan, dia akan kehilangan semuanya juga dengan cepat. Dikatakan tadi, kekayaan yang didapat dengan perlahan-lahan justru lebih awet, saudara. Segala sesuatu yang didapatkan dengan sabar justru lebih awet. Tapi seringkali orang tidak sabar. Dia maunya cepat-cepat untuk mendapatkan yang diinginkannya. Ayub 5 ayatnya yang kedua. Ayub 5 ayat yang kedua, firman Tuhan, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Lihat ini. Banyak orang yang berusaha mendapatkan tetapi tidak juga mendapat. Akhirnya dia iri hati. Iri hati disebutkan tadi membunuh diri sendiri. Merusak diri sendiri. Dan berikutnya di dalam Amsal 14 ayatnya yang ke-30. Amsal 14 ayat yang ke-30, firman Tuhan, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Jelas sekali. Iri hati membusukkan tulang. Jadi biarlah kita boleh menikmati apa yang dikaruniakan Tuhan kepada kita dengan tenang. Karena saat kita mengucap syukur senantiasa atas berkat yang diberikan Tuhan dengan apa yang kita miliki saat ini, akan membuat kita lebih berbahagia. Kita lihat sekarang akibat yang keempat, yaitu dijauhi teman dan sahabat. Mengapa orang yang memiliki
keserakahan, ketamakan, tidak punya teman. Tidak punya sahabat. Karena tidak ada orang yang mau dekat dengan orang yang serakah. Orang yang serakah dia tidak peduli harta sahabatnya pun diembat. Orang yang tamak dia tidak peduli istri sesamanya pun dimakan. Inilah yang membuat sehingga orang tidak mau menjadi sahabatnya. Amsal 22 ayatnya yang kelima. Amsal 22 ayat yang kelima firman Tuhan, duri dan perangkap ada di jalan orang yang serong hatinya. Siapa ingin memelihara diri, menjauhi orang itu. Lihat ini, orang yang bijak akan menjauhi orang yang demikian. Dan orang yang demikian justru mencelakakan dirinya sendiri. Amsal 16 ayat yang ke-28. Amsal 16 ayat yang ke-28 firman Tuhan, orang yang curang menimbulkan pertengkaran, dan seorang pemfitnah menceraikan sahabat yang karib. Seorang yang memiliki sifat yang buruk semacam ini, bisa jadi dia tidak lagi punya teman. Sebelum kita kehilangan sahabat, kita kehilangan saudara, biarlah kita boleh tinggalkan sifat-sifat yang demikian. Yang kelima, yang terakhir saudara. Akibat buruk dari mereka yang tamak, serakah, loba, rakus adalah hanya akan mendapatkan kebahagiaan semu. Apa itu kebahagiaan semu, saudara? Kebahagiaan semu adalah kebahagiaan yang palsu. Kebahagiaan yang tidak nyata. Hanya sebentar saja dia rasakan. Lalu tiba-tiba semua direnggut darinya. Orang yang membunuh di Kalibata City, dia belanjakan uang itu untuk membeli kendaraan. Dia belanjakan uang yang dirampas dari orangnya dibunuhnya untuk menyewa rumah, mengontrak rumah. Hanya sebentar saja, hitung hari, polisi sudah dapat dan menangkap mereka. Sekarang mereka tinggal di Hotel Prodeo. Mau bagaimana lagi? Tidak lama lagi vonis dijatuhkan. Dan bila mana terbukti, saudaraku, apa yang akan terjadi? Hukuman mati. Apa bahagianya dengan melakukan tindakan yang demikian? Semuanya karena tidak bisa memanage pikiran. Keserakahan menguasai hati dan merusak semua hal yang baik. Kita buka di dalam Lukas 12 ayat 16 sampai 21. Satu ayat yang bagus sekali untuk kita renungkan. Ini adalah perumpamaan Tuhan Yesus tentang orang kaya yang serakah. Lukas 12 ayat 16 sampai 21 firman Tuhan. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku? Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Sungguh sebuah pekabaran yang indah untuk boleh kita renungkan bersama sahabat Tuhan yang kudus siang hari ini. Orang yang kaya tadi dikatakan memiliki tanah banyak di mana-mana. Dia memiliki harta yang luar biasa banyak. Orang yang serakah biasanya tidak jauh-jauh dari pelit.
Orang yang pelit seperti ini hanya memikirkan dirinya sendiri. Dikatakan tadi, dia tidak ingat orang miskin. Dia tidak ingat orang yang susah. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Orang yang serakah tidak peka. Orang yang serakah tidak punya simpati dan empati. Semua berfokus kepada dirinya sendiri. Bagaimana dia merasa ingin lebih dan lebih dengan cara yang sedapat mungkin dia bisa lakukan. Pada akhirnya orang kaya ini mati dengan tidak membawa apa-apa. Pada waktu itu Yesus memberikan perumpamaan ini dengan jelas. Dia berikan sebuah panggilan terakhir. Di dalam ayatnya yang ayat 21. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Apa yang mau dicari? Segala harta benda akan ditinggal. Tidak akan kita bawa mati. Orang yang berusaha mengumpulkan kekayaan lebih dan lebih, dia tidak lagi mengingat orang lain yang kelaparan yang ada di sebelahnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, menjadi kesimpulan bahkan panggilan siang hari ini. Sifat serakah akan membuat seseorang terus-menerus tidak pernah puas. Akan memperbudak diri untuk mendapatkan lebih dan lebih, yang pada akhirnya akan merusak diri. Keserakahan bukan hanya berbicara soal uang. Keserakahan juga bisa dalam hal jabatan. Keserakahan juga bisa dalam hal properti atau benda. Bahkan keinginan untuk memperoleh istri atau suami orang lain. Keserakahan pada akhirnya hanya akan menghasilkan kebahagiaan semu. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita belajar untuk berkata cukup. Mari kita belajar untuk mengucap syukur atas semua rahmat dan berkat yang telah dianugerahkan Allah kepada kita. Saudara dan saya tidak akan hidup selamanya. Perbanyaklah ibadah. Perbanyaklah berbuat baik. Perbanyaklah ketekunan mencari kebenaran Tuhan. Karena hanya itulah yang dapat menolong saudaraku menghadapi kematian. Percaya bahwa saudara dan saya memiliki Yesus di dalam hati saudara. Karena hanya satu yang perlu dalam hidup, yaitu Isa Al-Masih. Yesus Kristus, satu-satunya harta terindah yang harus kita miliki. Karena dialah jaminan hidup kekal sampai Maranatha. Bapak Ibu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya ingin menutup dengan sebuah kutipan yang diucapkan oleh seorang presenter terkenal dunia. Demikian. Bersyukurlah untuk apa yang sudah Anda miliki, maka Anda akan berbahagia. Jika Anda berkonsentrasi pada apa yang tidak Anda miliki, Anda tidak akan pernah merasa cukup. Saya ulangi. Bersyukurlah untuk apa yang sudah Anda miliki, maka Anda akan berbahagia. Jika Anda berkonsentrasi pada apa yang tidak Anda miliki, Anda tidak akan pernah merasa cukup. Diucapkan oleh Oprah Winfrey. Bapak Ibu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita selalu belajar bersyukur untuk apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Segala sesuatu yang ada di dalam rumah kita, di dalam keluarga kita, anugerah Allah bagi kita. Biarlah kita boleh peka dan juga mengingat orang lain yang ada di sekitar kita. Maka Tuhan juga tidak akan tutup mata melihat usaha kita. Semoga Allah memberkati usaha saudara. Semoga Allah memberkati rumah tangga saudara. Semoga Allah juga memberkati masing-masing kita. Terlebih, supaya kita boleh setia di dalam Tuhan sampai akhir. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang ada di sorga, Allah yang penuh kasih, terpujilah nama-Mu. Sungguh kami mengucap syukur atas kasih sayang Tuhan. Tolong kami untuk menghidupkan firman ini. Kami sadar Tuhan bahwa kami jauh dari sempurna. Kiranya kasih sayang Tuhan yang akan menolong kami berhati-hati dengan sifat serakah ini dalam hal apapun, agar kami boleh selalu merasa cukup, bahkan mengucap syukur atas semua berkah yang Tuhan telah berikan. Pimpin kami sepanjang sisa hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat sahabat, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.